Kasus Brigadir J tidak jelas. IPW beri 3 alasan mengapa Irjen Verdi Sambo harus dinonaktifkan. Banyak pesan-pesan yang disampaikan ke saya agar menyampaikan ke Kapolri untuk menonaktifkan dulu Sambo. Nah, saya katakan Pak Kapolri tentu sudah mendengar usul-usul itu dan pesan langsung juga sudah pasti sampai kepada Kapolri, sehingga saya mempersilahkan untuk dipertimbangkan sendiri demi kelancaran pemeriksaan. Pokoknya setiap langkah yang diperkirakan berpotensi menghambat proses itu supaya disingkirkan setiap ada sesuatu yang dianggap akan mempersulit proses. Polri di sini akan bekerja secara profesional, khususnya tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri ini akan bekerja secara profesional, transparan dan tentunya akuntabel dalam hal ini tentunya. Polri sendiri sudah mempunyai SOP tersendiri dan Komnas HAM juga mempunyai SOP tersendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Karena memang pekerjaan kita yang selama ini berkoordinasi dengan Komnas HAM sudah sering kita lakukan, sehingga pengalaman-pengalaman terdahulu yang pernah kita lakukan ini bisa kita implementasikan untuk kita mengetahui peristiwa yang sebenarnya yang kemarin terjadi tentunya. Tentunya saya minta kepada rekan-rekan di sini untuk sabar menunggu hasil daripada proses ini tentunya. Karena sedang berproses, nanti apabila sudah selesai, kita akan menyampaikan kepada rekan-rekan media. Nah, itu saya kira standar begitu itu. Kalau ingin baik, silahkan pilih yang terbaik dan usul-usul masyarakat itu punya alasan-alasan sendiri. Karena di antara kontroversi itu kan harus dilihat alasan-alasannya dan punya logika-logikanya. Nah, disitulah kemudian perlunya pemimpin mengambil kesimpulan dan keputusan untuk itu. Humas harus disupport dengan data yang baik. Kalau tidak ada perkembangan yang baru, bagaimana yang disampaikan oleh Kadif Humas barusan yang kita tonton ini tidak memuaskan publik. Ya. Bagi masyarakat, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu yang harus dijawab. Jadi saya berharap minggu depan ada keterangan pers dari Pak Agung sebagai ketua tim atau Pak Gatot langsung, ya, apa yang disampaikan tim khusus ini dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu. Kasus baku tembak antar anggota polisi yang menewaskan Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Huta Barat berbuntut pada desakan kepada Polri untuk menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Desakan itu dilayangkan oleh Indonesia Police Watch yang memberi 3 alasan mengapa Irjen Verdi Sambo harus dinonaktifkan oleh Polri. Sebelumnya diketahui, rumah singgah dinas Irjen Verdi Sambo di wilayah Duren 3, Jakarta Selatan menjadi tempat peristiwa adu tembak antara Baradae dan Brigadir J terjadi. Namun, kasus tewasnya Brigadir J tidak jelas sebab ada sejumlah kejanggalan. Hal itu seperti dekoder CCTV komplek yang diganti, ponsel Brigadir J hilang, serta ketua RT setempat yang tidak diberitahu soal kejahatan di lingkungannya. Ketua IPW Sugeng Tugu Santoso menyatakan bahwa sejak awal pihaknya sudah mendesak Polri untuk menonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Ia memiliki 3 alasan mengapa Irjen Verdi Sambo harus dinonaktifkan Polri. Dan yang pertama adalah untuk menghindari konflik kepentingan saat penanganan kasus Brigadir J. Alasan yang kedua adalah agar Irjen Verdi Sambo tidak menjadi beban institusi Polri saat harus menindak oknum yang diduga melanggar hukum. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo menjadi sorotan usai terjadi kasus tewasnya Brigadir J. Diketahui Brigadir J tewas ditembak Baradae di rumah dinas Verdi Sambo di wilayah Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pukul 17.00 WIB pada Jumat 8 Juli 2022. Brigadir J merupakan sopir dinas istri Verdi Sambo, Putri, sedangkan Baradae adalah anggota yang ditugaskan sebagai pengawal dan pengamanan Verdi Sambo. Sebagaimana polisi berpangkat jenderal, tentu Irjen Verdi Sambo memiliki harta kekayaan yang lebih. Lantas berapa nilai kekayaan Irjen Verdi Sambo? Dilansir dari situs LHKPN, kpk.go.id, Jumat 15 Juli 2022, harta kekayaan Irjen Verdi Sambo sebelum termuat di situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi. PLT juru bicara KPK IPI Mariati Kuding menerangkan pihaknya belum merilis data kekayaan Kepala Divisi Propam Polri itu dikarenakan kekurangan berkas. Alasannya masih ada kelengkapan dokumen harus dilengkapi terlebih dahulu. Polri akhirnya menjawab kejanggalan kasus polisi tembak polisi antara Baradae dan Brigadir J, yaitu mengapa Baradae tidak mengawal Irjen Verdi Sambo, sehingga belum dapat dipublikasikan di situs LHKPN.
Namun, KPK telah menerima berkas LHKPN Irjen Verdi Sambo untuk tahun pelaporan 2021. Lembaga anti rasuah masih merampungkan data kelengkapan LHKPN tersebut. Kronologis saling tembak polisi. Insiden baku tembak berawal saat Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Diduga Brigadir J melakukan pelecehan dan menodong istri Irjen Verdi Sambo dengan menggunakan senjata. Saat itu, kata Budi, istri Irjen Verdi terbangun dan hendak berteriak meminta pertolongan. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menjelaskan soal pengusutan kasus baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Namun Brigadir J membentak istri Irjen Verdi dan menyuruhnya untuk diam. Saat itu, istri Verdi Sambo berteriak. Brigadir J pun panik karena mendengar suara langkah orang yang berjalan yang diketahui merupakan Baradae. Baru separuh menuruni tangga, Baradae melihat sosok Brigadir J keluar dari kamar. Baradae kemudian bertanya kepada Brigadir J terkait teriakan tersebut. Bukannya menjawab, Brigadir J malah melepaskan tembakan ke arah Baradae. Berbekal senjata, Baradae membalas dengan serangan Brigadir J. Hingga akhirnya 5 tembakan yang dilepaskan bersarang di tubuh Yosua. Singkat cerita, Brigadir J pun tewas diterjang peluru yang dilesatkan Baradae. Menurut dia, langkah buka penyelidikan itu agar dapat diketahui oleh publik memang perlu dilakukan karena kasus tersebut tidak lagi dapat ditutup-tutupi. Apalagi masyarakat telah menilai ada sejumlah kejanggalan, seperti mengenai kamera pengawas atau CCTV yang lebam pada tubuh Brigadir J. Di samping itu, kata Albertus, Kompolnas juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam melibatkan pihak eksternal dalam tim khusus yang bertugas mengungkap kasus tersebut. Sebelumnya penembakan antara anggota Polri terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3 nomor 46, Pancoran Jakarta Selatan Jumat 8 Juli pukul 17.00 WIB. Dalam peristiwa itu, kedua anggota Polri yang terlibat adalah Brigadir Pol Nopriansyah Yosua Huta Barat, Ajudan Drev Caraka, istri Kadif Propam Polri dan Baradae, ADF Kadif Propam Polri. Kejadian itu mengakibatkan Brigadir Pol Nopriansyah tewas tertembak dengan 7 lubang peluru di tubuhnya. Disebutkan bahwa peristiwa itu dilatar belakangi dugaan pelecehan dan penodongan pistol yang dialami istri Kadif Propam Polri, Putri Verdi Sambo. Lebih lanjut, Kapolri membentuk tim khusus untuk menuntaskan pengusutan kasus baku tembak antara anggota Polri pada hari Selasa 12 Juli. Selain melibatkan satuan kerja internal polisi dan eksternal, tim juga melibatkan Provos dan pengamanan internal Polri. Sementara itu, dari unsur eksternal adalah Kompolnas dan Komnas HAM.